حبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حيثما كنتم واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Lagi dan lagi marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Mulai dari nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar di antara seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan juga nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat keamanan dan kedamaian yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun halangan dan rintangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang seperti ini mestilah kita syukuri, karena sejatinya semakin disyukuri maka nikmat itu semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, maka pasti aku tambah nikmat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu adalah merasa dan meyakini bahwasanya apa-apa kebaikan yang Allah berikan, apa-apa bentuk kebaikan yang ada pada diri kita benar-benar semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan syukur itu, hadirin yang mulia, adalah menggunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita harta, maka kita yakini, kita fahami bahwasanya harta itu memang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan harta itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah haji misalnya, dengan bersedekah misalnya, infak dan sebagainya. Yang jelas kita gunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk perbuatan syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan ke atas kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan ini, salawat yang kita ucapkan melalui lisan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di alam akhirat kita diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan sekaligus diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh amat terasa sakit rasanya bila nanti di alam akhirat kita tidak diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Karena bahwasanya satu-satunya pertolongan yang sangat kita harapkan nanti di alam akhirat
Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti dan pasti hadirin rahimakumullah, suatu saat nanti akan tiba masanya di mana lisan kita tidak lagi mampu untuk bersolawat kepada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa itu merupakan satu perkara yang mesti ada dalam diri kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, sehingga nanti di alam akhirat kita mendapatkan ganjaran yang baik, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Hadirin jamaah rahimahullah, salah satu rukun Islam adalah sholat. Maka hadirin yang mulia, sholat itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap individu yang dia Islam, berakal sehat, dan sudah balik. Bahkan anak yang masih kecil, ketika dia sudah sampai umur 7 tahun, wajib bagi walinya, wajib bagi orang yang bertanggung jawab dalam pengurusan anak tersebut, apakah dia ayahnya, kakeknya, atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pengurusan anak tersebut, wajib bagi dia untuk menyuruh anak yang sudah umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan ketika anak itu sudah umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka wajib bagi walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memukulnya. Luqmanul Hakim rahmatullah alaihi mengatakan, pukulan seorang ayah terhadap anak dalam mengajarkan kebaikan itu laksana air hujan yang menyirami pohon-pohonan. Semakin disiram, maka pohon itu akan semakin tumbuh dengan subur. Begitulah seorang anak, ketika dia tidak mau menjalankan syariat, dia tidak mau belajar untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bagi walinya dia diwajibkan untuk memukul dengan pukulan yang tentunya sudah ada aturan pula di dalam syariat kita. Tentunya dengan pukulan yang tidak menciderai anak tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya perintah salat tersebut, maka di zaman dahulu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, maka yang pertama sekali diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya adalah perkara salat. Bahkan hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Atau kama qala Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amal yang pertama sekali akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara salat. Bila baik salatnya, maka baiklah seluruh amal-amal yang lain. Dan bila buruk salatnya, maka buruk pulalah amal-amal ibadah yang lain. Hadirin jemaah rahimakumullah, dan salat yang terbaik adalah dengan cara berjamaah. Banyak sekali hadis-hadis yang menegaskan tentang keutamaan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian. Salah satu hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Hadirin jamaah rahmatullah, hal ini mesti menjadi motivasi bagi kita. Selayaknya kita sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, dalam hal apapun, maka kita menginginkan suatu perkara yang mudah dalam melaksanakannya,
dan banyak pula ganjarannya. Dalam hal bekerja begitu juga. Kita menginginkan pekerjaan yang ringan, mudah, gajinya besar. Bahkan hari ini banyak orang-orang yang dia masuk ke dalam bangku sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai meneruskan ke jenjang pendidikan S2, bahkan S3. Ini tujuannya adalah supaya dia mudah dalam melaksanakan pekerjaan dan gajinya banyak. Itu maksud dan tujuannya. Maka mestinya hadirin yang mulia, dalam perkara akhirat pun kita mesti seperti itu. Berpikir bagaimana ibadahnya sama tetapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur 4 rakaat sama. Di rumah kita salat sendiri 4 rakaat, di masjid berjamaah atau di musola berjamaah juga 4 rakaat, tetapi ganjarannya beda. Yang dikerjakan dengan berjamaah ganjarannya berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan salat yang dikerjakan dengan sendirian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Syekh Al-Bajuri rahmatullah alaih di dalam kitab Hasyiah Bajuri mengatakan bahwasanya apabila suatu kaum melaksanakan salat berjamaah, yang pertama sekali akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imamnya. Apabila imamnya melaksanakan salat dengan khusyuk, maka semua jamaahnya dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua ibadahnya, salatnya. Dan apabila imamnya ternyata tidak khusyuk, Allah Subhanahu wa taala akan melihat jamaahnya. Bila makmumnya salah satu dari mereka ada yang khusyuk, maka semua dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari imamnya sampai makmumnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya imamnya tak khusyuk salatnya, makmumnya pun tak ada satupun yang khusyuk salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada shafnya, barisannya. Apabila tersusun dengan rapi, lurus, rapat, maka semua dianggap khusyuk salatnya. Belum lagi hadirin yang mulia, keutamaan orang yang berjalan untuk menuju tempat salat berjamaah. Satu langkah yang dia langkahkan untuk menghadiri salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan satu dosa darinya. Allah akan berikan satu pahala untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan satu derajat di dalam surga. Maka bisa kita hitung-hitung dari rumah kita sampai menuju tempat salat berjamaah, berapa langkah yang akan kita langkahkan, maka tinggal dihitung saja. Berapa dosa yang Allah akan gugurkan dari diri kita, berapa pahala yang Allah akan berikan kepada kita, dan berapa derajat Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kedudukan kita di dalam surga. Maka dalam satu riwayat, hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat terdahulu apabila mereka berangkat ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat berjamaah, langkah kaki mereka pendek-pendekkan. Supaya apa? Supaya hitungannya semakin banyak, yang mana otomatis dosa semakin banyak digugurkan, pahala semakin banyak diberikan, dan derajat semakin tinggi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sesibuk apapun keseharian kita, mari kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita menghadiri sholat berjamaah. Walaupun mungkin di pagi hari kita diterpa dengan angin yang sangat sejuk, tetaplah kita istiqomah dalam menghadiri sholat subuh berjamaah. Mungkin di siang hari kita mesti berjalan di bawah terik matahari yang sangat menyengat, tapi itu yakinlah hadirin rahimakumullah, itu semua akan diganjar dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja perjalanan kita menuju masjid itulah yang diterima oleh Allah, sehingga mendatangkan keridhaan Allah, sehingga memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, satu hal yang tak kalah pentingnya,
Kita sebagai laki-laki, kita bertanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Kita bawa mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada mereka tentang syariat Islam supaya mereka faham maksud dan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini bukan untuk bersantai-santai,